yang jelas berapa? 50. Tapi kemudian tawar-menawar, akhirnya tinggal 5 waktu saja. Anak-anak bayangkan betapa murahnya Allah. Sholat 5 waktu, ditawar akhirnya sholat 50 waktu, ditawar akhirnya menjadi 5 waktu. Kalau anak-anak sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, masuk ke sebuah toko di Panggilan Beranda, kemudian ada baju kemeja dibanderol harganya 50.000. Berani nggak ibu tawar 5.000? Berani nggak? Berani tidak? Siapa yang berani silakan coba, ditendang orangnya. Ya, karena 50 ditawar 5, sinting namanya. 50 akhirnya menjadi 5, itu hanya bisa terjadi dengan Allah. Karena Allah itu maha pemurah. 50 yang diwajibkan, tapi akhirnya 5 yang ditetapkan. Tapi setelah menetapkan 5 itu, Allah berfirman kepada Nabi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la mubaddila ladayya bi kalimati." Ketentuanku yang 5 waktu ini tidak akan berubah lagi. Apapun alasannya, aku hanya mau 5. Maka yang gak mau 5, pinggir. Anak-anak, sholat 4 waktu itu gak lumayan. Sholat hanya maghrib dan isya itu gak lumayan. Sholat yang cuma seminggu sekali Jumat doang itu gak lumayan. Karena kurang 1 itu bisa berarti tidak sama sekali. Saya kasih contoh. Nomor handphone saya 11 angka. 0812 6321 552. Coba pencet 10 angka saja, kurangi 1. 0812 632155. Kemudian tekan OK. Coba dengar apa kata operator. Nomor yang Anda tekan kurang 1, tapi lumayanlah daripada tidak sama sekali. Ada nggak kalimat lumayannya di situ? Nggak ada. Karena kurang 1 itu sama dengan tidak. Maka Allah cuma mau 5. Selain 5, minggir. Kalian tahu tidak kenapa kata Nabi, anak umur 10 tahun kalau belum sholat 4.000 pukul. Padahal anak 10 tahun itu belum wajib sholat. Tapi kenapa orang tua wajib memukulnya? Karena ketika anak balik, haram hukumnya mereka tinggalkan 1 waktu saja. Apa konsekuensi tertinggal 1 waktu sholat ketika usia balik? Muhammad bin Musa al-Wirwazi mengatakan, "Shahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna tarika shalah amdin ghaira udrin hatta yadhhaba waqtuha faqad kafar." Telah sah diterima berita dari Nabi, orang yang meninggalkan sholat 1 waktu saja, sengaja tanpa ada uzur yang dibenarkan syariat sampai hilang waktu untuk mengerjakannya, maka dia telah kafir. Jadi orang yang gak sholat zuhur, azan asar sudah kafir. Orang yang gak sholat asar, azan maghrib sudah kafir. Orang yang gak sholat maghrib, azan isya sudah kafir. Orang yang gak sholat isya, azan subuh sudah kafir. Dan orang yang gak sholat subuh, kafirnya gak tunggu azan zuhur. Karena subuh berakhir di waktu syuruk, matahari terbit. Orang yang gak sholat subuh, matahari terbit, sudah jatuh kafir. Paling enak kan orang gak sholat di kampung kita, ya kan? Gak pernah ke masjid, mati di bawah masjid. Hari Jumat pula, habis sholat, orang diminta nyolatin dia. Ramailah ratusan orang, padahal dia gak pernah sholat. Terus kata bininya dari belakang, beruntungnya hayat kau, tengoklah yang menyolatkan ratusan orang. Tapi di sholat intimatnya hanya pula, apakah ayat ini orang baik-baik? Jemaahnya jawab, baik. Kata malaikat, baik kalau tak kali. Mana ada orang nggak sholat baik? Nggak ada orang nggak sholat baik. Ya, jangan tinggal lagi sholat kalian. Kalian ini sudah balik.
Kecuali memang kalian rela dikategorikan ke dalam kekafiran. Anak-anak, 5 waktu 1 hari 1 malam. Apa sulitnya? Bayangkan kalau yang 50 itu nggak boleh kurang kemarin. Itu artinya apa, Ibu? Tiap 27 menit sekali kita sholat. Saya dari Medan tadi jam 7 sampai ke masjid ini jam setengah 11. Berapa kali saya harus sholat tadi dari Medan ke sini? Berapa kali? Ibu lagi metik kacang panjang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggal sholat. Lagi kupas bawah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggal lagi. Lagi perasaan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggal lagi. Kapan matangnya itu sayur kacang panjang ini? Yang kasihan muazin, 27 menit sekali azan, seminggu jadi muazin mati. Ya. Yang lebih kasihan lagi, Bu, tukang kelapa. Manjat separuh batang azan turun lagi. Manjat lagi separuh batang turun lagi. 5 kali azan terjun dia berdiri. 5 waktu. Apa geraknya 5 waktu? Anak-anak sekalian, agama kita ini adalah agama yang paling mudah. Paling mudah. Kalian tahu dalam agama Brahmanisme, agama-agama yang menyembah dewa seperti Hindu dan Buddha itu, dalam agama mereka ada ritual yang disebut ritual samsara, yaitu ritual menyiksa diri. Karena menurut keyakinan mereka, kalau tubuh kita merasakan sakit, diri kita mengalami penderitaan hebat, maka Tuhan akan kasihan dengan kita sehingga kita bisa dekat dengan Tuhan. Maka penyiksaan itu menjadi syarat untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Ada kaum Sikh di Medan, mereka punya kuil di Tanjung Purawan. Ada hari mereka tiap tahun namanya Hari Raya Muhtaram. Mereka sembahyang di kuilnya. Dan jangan bayangkan raya mereka seperti kita, berpakaian bersih, rapi, baru, silaturahmi, bergembira. Tidak. Di hari raya itu mereka melakukan penyiksaan. Ada yang menusukkan pedang dari pipi kanan tembus ke pipi kiri. Ada yang mencambuki tubuhnya dengan cemeti, dengan duri-duri di ujungnya. Ada yang mengaitkan kawat berkait seperti mata pancing di pundaknya, kemudian digantungi benda-benda berat, dia terpaksa berjalan dengan penuh kesakitan. Dan mereka melakukan itu hanya untuk mencari kedekatan dengan Tuhannya. Tapi Allah cuma menyuruh kita sholat. Apa sulitnya bagi kalian sholat itu? Anak-anak sekalian, sekarang di India ada seorang pendeta namanya Kailashi. Dia sudah melakukan ritual samsara sejak tahun 1974, tahun lahir saya. Apa ritual yang dia lakukan? Nggak mandi-mandi sampai sekarang, 47 tahun. Yang menderita bukan dia doang, semua orang menderita bikinnya. Nggak mandi-mandi. Kalian boleh searching di Google, Kailashi, pendeta Hindu India yang nggak mandi-mandi dari tahun 1947 sampai sekarang. Begitulah cara mereka menyiksa diri untuk bisa dekat dengan Tuhannya. Kalian cuma diminta sholat. Apa sulitnya? Maka anak-anak kalau ingin jadi orang sukses, sholat. Betul? Betul. Ibu, kawal sholat anak-anak kita. Kawal. Dan orang tua harus menjadi contoh, menjadi suri teladan, menjadi model. Jangan ada ayah yang nasihati anaknya. Sholat aja, jangan nggak sholat, besar kali dosa nggak sholat itu. Dan percayalah, kalau bisa kau jangan macam abah lah, abah memang dari dulu nggak pernah sholat. Itu bukan memberi contoh. Itu contoh yang buruk malah. Coba yang dirahmati Allah, buat Pak anak-anak kita kehilangan kita di waktu-waktu sholat pagi. Ketika dia nanya sama mamanya, Umi, ayah di mana? Umi menjawab, ayah sholat ke masjid. Ibu,
Begitu masuk waktu sholat, bentangkan sajadah. Tanpa diajak pun, balita ibu akan segera berdiri di samping ibu mengikutkan gerakan ibu. Tapi jangan hanya memberi contoh, tapi tidak menjadi contoh. Ibu, banyak orang yang menyerah. Berapa tahun lalu itu saya diminta ngasih motivasi ke Madrasah Al-Wasiyah, tapi bukan sama anak-anaknya, sama orang tuanya. Karena orang tuanya mengaku menyerah, gak mampu lagi menghadapi anak-anaknya. Kami sekolahkan di sini Pak, kami udah gak sanggup lagi. Maka jangan kami diminta lagi turun tangan. Kami serahkanlah semuanya sama guru-guru di sini. Saya bilang sama orang-orang tua, murid itu, seorang tukang sirkus bisa merubah watak anak singa. Singa itu lahir dari induk singa. Dia keluar dari rahimnya singa. Dia punya watak beringas dan buas. Tapi di tangan para pelatih sirkus, singa itu bisa jinak, singa itu bisa lunak, singa itu bisa menurut, disuruh melompat-melompat, disuruh menari-menari, disuruh berguling-berguling, betul nggak? Betul. Bagaimana ibu punya anak itu dari benih kalian, mereka keluar dari rahim kalian, dia punya watak seperti watak kalian. Allah tidak menyuruh merubah anak-anak kalian menjadi makhluk yang lain. Allah hanya menyuruh kalian menjaga fitrah anak-anak kalian itu. Tapi sekarang kalian merasa tidak mampu lagi mendidik mereka. Apa dikira gak akan ditanya Allah kita tentang anak-anak kita? Betul tidak? Betul? Bapak Ibu, ada yang sampai menangis. Bukan gak dididik Ustaz? Madrasah sudah dimasukkan, pondok pesantren sudah dimasukkan, guru ngaji juga sudah didatangkan. Saya bilang, yang ditanya Allah bukan guru ngajinya itu, yang ditanya Allah bukan guru sekolahnya, yang ditanya Allah bukan kiai di pesantrennya, tapi yang ditanya Allah adalah ayah dan ibunya. Bapak Ibu, Bu, kalau rumah ibu terbakar, api telah melahap separuh rumah ibu, dapur ibu sudah habis dilalap api. Kemudian anak-anak ibu masih tertidur pulas di dalam kamarnya. Kira-kira ibu gimana cara ibu bangunkan anak-anak ibu? Apakah main ketok? Terus ibu bilang, bangun saya, bangun anak ibu keluar, rumah kita terbakar, gitu? Gitu? Enggak. Atau mungkin ibu cari kunci serap, ibu buka, terus ibu duduk di dekat kepalanya, ibu belai-belai, bangun nak, rumah kita terbakar. Dia keluar, tengok itu sudah habis rumah. Kira-kira gitu cara ibu bangunkan? Enggak. Ibu seret itu anak itu. Sadar gak sadar dia ibu seret, kemudian ibu lemparkan dia sejauh-jauhnya dari kobaran api. Pertanyaan saya, pernahkah kita sekeras itu terhadap sholat-sholat anak kita? Padahal apinya sekarang sedang menyala, nerakanya sekarang sedang berkobar-kobar. Tapi makanya rasa takut kita kepada api dunia ini jauh lebih besar daripada rasa takut kita kepada api neraka. Maka kita sering mengalah dengan urusan sholat anak-anak kita. Bapak Ibu, anak saya 4. Yang nomor 2 meninggal sewaktu lahir. Yang 2 orang, nomor 3 dengan nomor 4 autis, berkebutuhan khusus. Buah hati kalian saat kami sayang. Sekarang kami sekolahkan dia ke sekolah khusus autis di Kudus, Jawa Tengah itu. Jaraknya dari sini 4.000 km. 8 provinsi harus dilewati. Si abang umur 13 tahun, si adik umur 12 tahun. Sekarang kami tinggal berduaan aja dengan istri. Istri saya dalam mobil, gak ikut turun. Karena sedang sholat, saya bilang di mobil aja. Itu si autis itu ibu, otak kirinya penuh, tapi otak kanannya kosong. Maka dalam ilmu-ilmu eksam, ilmu-ilmu pasti dia kuat, tapi dalam ilmu sosial dia gagal. Si abang itu ibu tidurnya itu di bawah kolong, nggak mau dibikinkan tempat tidur bagus kayak mana pun, nggak mau, di bawah kolong.
Kami belikan tilam di bawah kolong itulah dia tidur. Autis. Tapi ibu setiap subuh saya harus masuk ke bawah kolong itu, membelai-belai kepala, kadang mencium keningnya. Sholat saya, sholat subuh, ya sebentar aja. Nanti habis subuh mau tidur lagi tidur. Anak autis berkebutuhan khusus yang mungkin juga ada dispensasi dari Allah. Tapi sebagai orang tua saya merasa wajib untuk menyuruh anak ini sholat. Dan alhamdulillah Pak sekarang tertib sholatnya. Kemarin sudah pulang ibu bulan lalu, kadang-kadang ibu dia mengingatkan waktu sholat. Kita lagi jalan, ayo ke sholat dulu dia. Belum masuk, nak sebentar lagi. Alhamdulillah. Ibu jangan mengalah dengan sholat anak-anak kita. Guru-guru saya berharap dikawal ini sholat anak-anak kita. Harusnya anak-anak kita ini menjadi model bagi sekolah-sekolah lain. Ada musola yang sudah diwakafkan orang kepada kita. Kita akan bertanggung jawabkan itu nanti di hadapan Allah. Mengalah dengan waktu. Begitu masuk waktu sholat, keluarkan anak-anak sholat. Memangnya kita mau apa di dunia ini? Hah? Kita mau apa di dunia ini? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kubur itu ibu sempit, ukurannya 2,5 meter aja. Ketika kita berada di dalam sana ditimbun, orang-orang pergi meninggalkan kita, kita baru sadar bahwa kita sebatang kara di situ. Tapi kata Nabi, wa in kana mu'minan, orang beriman itu beruntung. Kenapa? Karena di sholatu inda roksi, karena sholat mereka diletakkan di atas kepalanya. Wasiyama inda yamini, puasa-puasanya diletakkan di sebelah kanan. Wa zakata inda shimali, zakat-zakatnya diletakkan di sebelah kiri. Wa fi'lul khairat, perbuatan baiknya diletakkan di bawah kaki. Anak-anak, jangan melewatkan kesempatan untuk berbuat baik. Bapak Ibu tahu tidak? Survei internasional menyebutkan manusia yang paling tinggi moralnya adalah orang-orang Jepang. Kenapa orang Jepang? Kenapa bukan anak-anak Muslim? Saya punya teman, seorang manajer di sebuah perusahaan. Dia cerita ibu, dia ada kunjungan ke Jepang, mau cari alamat. Dia tanya sama anak muda yang mau pergi sekolah naik sepeda. Ketika ditanya alamat itu dengan bahasa Inggris, anak ini ibu yang